Nama saya Saurip Kadi. Ini jelas nama deso, anak petani dan juga anak nelayan. Kecilnya tidak pakai, jangankan kok sepatu, sandal saja tidak. Baru SMP terpaksa pakai sepatu cat. Kalau malam hari hujan, saya waktu SMP dan SMA, pagi sepeda naik saya dulu karena becek. Nah, nanti siang baru saya naiki untuk pulangnya. Tapi rezeki saya kotak, buktinya saya mayor jenderal. Saudara-saudara sekalian, negara kita ini sekarang terpuruk. Tetapi kalau kita lihat, kita teliti, kerusakan negara ini sama sekali bukan rakyat. Mari 4:30 kita pergi ke sawah. Petani sudah di sawah. Jam 5 nelayan sudah di tengah laut. Apanya yang rusak? Yang bukan haknya tidak akan diambil. Tapi persoalannya kita menghadapi elit yang rusak. Anehnya rakyat yang baik, LSM yang suaranya keras, kalau ia jadi elit kok ya berubah itu jadi rusak. Ada sih 1-2 yang tidak rusak, saya contohnya. Kalau kita lihat Jepang setelah kalah perang, yang dikerjakan pertama kali adalah mengganti sistem. Begitu juga Jerman, yang kemudian Rusia, Ceko dan semuanya. Di kita sampai hari ini belum ada sebuah kesadaran bahwa sistem yang lama telah gagal. Selalu mengatakan bahwa sistemnya baik, orangnya saja. Kurang kuat apa Bung Karno, kurang kuat apa Soeharto. Beliau berdua gulung oleh sistem itu sendiri. Beliau berdua mengakhiri pemerintahannya dengan krisis nasional. Untuk itu hari ini saya ingin memaparkan sebuah konsep untuk kita tawarkan kepada siapapun yang akan jadi presiden. Sebab kalau presiden ke depan tidak mempunyai konsep baru yang kaitannya dengan kita adalah bagian dari global, maka niscaya kita akan terus terpuruk. Kalau bicara globalisasi, tak ubahnya itu seperti perlombaan Formula 1. Di sana butuh 3 faktor. Pertama adalah kendaraan. Kendaraan adalah sistem kenegaraan. Sistem kenegaraan kita semerawutnya luar biasa. Yang kedua adalah supir. Supirnya tidak boleh kelas supir angkot, harus kelas yang mendunia seperti Schumacher umpamanya. Adalah kru yang cekatan. Ini adalah kabinet dan pembantu-pembantu presiden lainnya. Rakyat tak lain tak bukan adalah penumpang. Negara yang penduduknya sampai 1,5 miliar seperti RRT, ketika kendaraan dan supirnya serta krunya bagus, 1,5 miliar juga makan semua, juga berpendidikan semua, kesehatan juga diurus negara, dan tidak ribut soal kenaikan BBM. Globalisasi kalau dilihat pada tataran makro, sebagaimana yang diuraikan oleh banyak pembicara, akan lebih ditempatkan sebagai ancaman yang menyudutkan kita. Tetapi kalau kita mau melihat globalisasi dari sasaran operasional, taktis, dan bahkan teknis, di sana banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Disinilah pentingnya pemimpin bangsa yang cerdas, sebagaimana bangsa-bangsa lain, ketika tidak mungkin lagi terus menggunakan textbook lama, ia mengubah cara mengelola negaranya sebagaimana korporat, sebagaimana perusahaan. Ia bisa menggunakan kekayaan alamnya sebagai agunan atau kolateral untuk main di pasar uang dunia. Hari ini kita semua tahu BBM di dunia naik.
Tapi mari kita lihat negara mana yang umum dan usrek kecuali Indonesia. Berarti ada caranya. Apakah mungkin Thailand membangun negaranya yang di bawah pimpinan Thaksin saat itu dengan menjual durian montok? Mereka tidak punya gas, mereka tidak punya minyak. Kekayaan apa yang ada di Thailand? Begitu juga kita lihat perbatasan Kalimantan, hanya dengan patok. Sebelah utara patok, rakyatnya makmur, sebelah selatan patok, rakyatnya miskin. Ini berarti ada caranya. Hari ini dunia itu dibelah menjadi 4. Tidak pernah tidur yang namanya global money market. Tokyo tutup, pindah ke Jakarta. Jakarta tutup, terus ke barat, kembali lagi ke Tokyo. Begitu berputar terus. Coba kita lihat dari sisi lain. Dunia sudah bersepakat, pelabuhan ke depan itu orang jalan bisa diukur, truk bisa diukur, kontainer berapa menit bisa diukur. Yang ingin saya katakan, ke depan tidak bisa lagi kemudian duane, bea cukai seenak perut, menahan kontainer tidak sesuai ketentuan global. Tidak ikut juga tidak apa-apa. Dunia sudah seperti ini mau bikin pelabuhan. Tiap kapal dalam sebuah pelabuhan itu bisa dihitung, ditentukan dengan toleransinya berapa menit. Pertanyaannya, kalau kita nggak mau tahu tentang globalisasi juga nggak apa-apa. Tetapi yakin seyakin-yakinnya kita tidak akan pernah bisa impor dan tidak bisa ekspor dari pelabuhan yang ada di Indonesia. Ini orang Jepara jualan ukiran. Orang Amerika dan orang Jogja beli ukiran akan sama harganya. Yang beda adalah angkutannya. Kalau kita tidak mau menyesuaikan sebagaimana negara tetangga mengatur ekonomi rakyatnya yang di network dengan multimedia, sehingga tidak lagi biaya logistik terlalu mahal, apakah itu angkutan, apakah itu gudang, ya bagaimana kita akan kompetitif di mata internasional. Mari kita lihat yang lain. Pendidikan. Pendidikan di dunia sudah berubah. Tidak lagi guru sebagai center, tetapi murid sebagai center. Karena apa? Karena ada internet. Pendidikan sudah berubah. Tidak sulit masuknya, ukurannya di keluarnya. Lihat TOEFL, mau belajar mau tidak belajar, ketika tes, kalau iya nilainya tinggi, lulus. Dan itu sudah memberi contoh kok. Di seluruh dunia yang maju sudah seperti ini. Dari ruangan ini, tiap hari Jumat Thaksin bisa berkomunikasi dengan rakyatnya langsung karena ada multimedia. Kalau yang tidak punya 3G bisa pergi ke kantor Telkom. Kalau ada masalah, sang Perdana Menteri langsung menanyakan kepada bupati atau gubernur atau pejabat lain. Kalau di bea cukai ada masalah, kemudian warga negara memberi SMS, ada masalah Pak, saya kayak begini, melalui ruangan ini langsung bisa bicara dengan pimpinan bea cukai yang ada di sana.